Bagaimana jadinya jika sebuah bangunan bekas benteng pertahanan dijadikan sebuah negara? Hal unik ini terjadi pada sebuah benteng pertahanan di lepas pantai negara Inggris. Hemford Rocks yang semula adalah bangunan benteng pertahanan pasukan Inggris selama Perang Dunia Kedua, pada tahun 1967 diklaim sebagai sebuah negara oleh seorang mayor Angkatan Darat Inggris. Lebih lengkap tentang Hemford Rocks, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Principality of Sealand adalah sebuah micronation atau negara mikro yang sebenarnya hanya diklaim secara sepihak oleh orang yang kemudian mengangkat dirinya sebagai raja di wilayah tersebut. Sealand terletak di Hemford Rocks yang dibangun oleh pemerintahan Inggris selama masa Perang Dunia Kedua dan berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan Jerman. Bangunan ini berada sekitar 7,5 mil di lepas pantai Suffolk, Inggris. Sebagai sebuah platform pertahanan atau benteng, selama masa Perang Dunia Kedua sekitar 150 hingga 300 personel Angkatan Laut Kerajaan Inggris ditugaskan di Fort Rocks. Setelah perang berakhir, bangunan ini ditinggalkan oleh pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1956. Meskipun diklaim sebagai sebuah negara, wilayah Sealand yang merupakan bekas benteng di tengah lautan ini hanya tersedia ruang untuk 10 orang di atasnya. Total luas dari wilayahnya hanya sekitar 550 meter persegi. Jumlah populasi yang diklaim dari wilayah ini adalah 27 orang, tetapi hanya 4 orang yang memiliki izin tinggal pada tahun 2011. Bentuk pemerintahan Sealand adalah monarki konstitusional dengan raja sebagai pemimpin tertingginya. Meskipun telah digambarkan sebagai negara terkecil di dunia, Sealand tidak secara resmi diakui oleh negara-negara berdaulat manapun di dunia. Meskipun ada klaim dari pemerintah Sealand bahwa negara ini telah diakui secara de facto oleh Inggris dan Jerman. Konvensi PBB tentang hukum laut dengan jelas menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak memiliki status sebagai pulau. Mereka tidak memiliki wilayah teritorial lautnya sendiri, dan keberadaannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Itulah ringkasan tentang negara Sealand. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 10 fakta dan sejarah tentang negara Sealand. Pada tahun 1943 selama Perang Dunia Kedua, Hemford Rocks atau disebut juga dengan Rocks Tower dibangun oleh pemerintah Inggris sebagai salah satu benteng Maussel atau menara bersenjata. Tujuan dari pendirian benteng ini adalah untuk mempertahankan jalur pelayaran dari serangan Jerman. Benteng ini berada sekitar 7 mil atau 13 km dari pantai Suffolk, Inggris. Secara hukum, wilayah ini berada di perairan internasional karena berada 3 mil di luar perairan yang diklaim oleh kerajaan Inggris pada saat itu. Pada tahun 1956, benteng ini ditinggalkan oleh pasukan dari kerajaan Inggris. Pada tahun 1960-an, stasiun radio bajak laut sangat populer di wilayah tersebut. Istilah radio bajak laut sendiri digunakan karena adanya aturan penyiaran yang sangat ketat yang membatasi konten siaran dari radio-radio nasional. Radio-radio bajak laut muncul dengan menawarkan lebih banyak konten seperti musik populer dan penyiarnya yang lucu karena tidak terikat dengan peraturan yang diberlakukan. Tentunya dengan cara kucing-kucingan dengan pemerintah dan siaran radio dilakukan di lepas pantai. Di tahun 1965, menara Fort Rocks diduduki oleh stasiun radio bajak laut yaitu Radio Caroline. Pada tahun 1967, menara tersebut diduduki oleh Mayor Patrick Paddy Roy Bates, seorang mayor Angkatan Darat pasukan Inggris selama masa Perang Dunia Kedua, dan juga merupakan seorang penyiar radio. Dia mengusir para pesaingnya dari menara tersebut dan bermaksud untuk melakukan siaran radio dengan radionya sendiri yaitu Radio Essex. Radio Caroline berusaha merebut kembali menara tersebut, namun berhasil digagalkan oleh Bates yang dibantu oleh para kru. Meskipun memiliki peralatan yang diperlukan, namun Bates tidak pernah melakukan siaran dari menara tersebut, terkait adanya undang-undang penyiaran baru oleh pemerintah Inggris. Pada tanggal 2 September tahun 1967, Roy Bates didampingi istrinya Joan, putra-putrinya yang bernama Michael dan Penelope, dan beberapa teman serta pengikutnya. Dia mendeklarasikan kemerdekaan menara Fort Rocks dan menganggapnya sebagai Principality of Sealand.
Roy Bates mengangkat dirinya sebagai pemimpin dengan gelar Pangeran Roy dan istrinya Putri Joan. Pada tahun 1975, Bates memperkenalkan konstitusi untuk Sealand, diikuti dengan bendera nasional, sebuah lagu kebangsaan, sebuah mata uang, dan paspor. Putra mereka dikenal dengan Yang Mulia Pangeran Michael dan telah disebut sebagai Prince Regent atau Pangeran Bupati oleh keluarga Bates sejak tahun 1999 dan berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Sealand. Pada bulan Agustus tahun 1978, Alexander Ahenbach, salah seorang rekan dari Roy Bates, diangkat sebagai Perdana Menteri Sealand. Namun Ahenbach malah menyewa tentara bayaran dari Jerman dan Belanda untuk memimpin serangan ke Sealand saat Bates dan istrinya sedang berada di Inggris. Ahenbach berencana untuk mengambil alih Sealand dan mengubahnya menjadi sebuah hotel atau kasino mewah bersama dengan sesama pengusaha dari Jerman dan Belanda. Mereka menyerbu menara tersebut menggunakan speedboat, jet ski, serta helikopter dan kemudian menyandra putra Roy Bates yaitu Michael Bates. Mereka membebaskan Michael 3 hari kemudian dengan menempatkannya di kapal nelayan menuju Belanda. Beberapa hari kemudian Bates mengatur serangan balik dengan bantuan putranya dan beberapa orang bersenjata lainnya. Dia berhasil mendapatkan kembali Sealand dan menawan orang-orang Ahenbach. Ahenbach kemudian ditahan bersama dengan pengacara Jerman yaitu Gernot Patz yang memegang paspor Sealand. Mereka didakwa dengan pengkhianatan melawan Sealand dan akan ditahan kecuali dengan membayar denda sebesar $35.000 Amerika. Jerman kemudian mengirimkan seorang diplomatnya yang berada di London ke Sealand untuk merundingkan pembebasan tahanan tersebut. Roy Bates akhirnya mengalah setelah melakukan negosiasi selama beberapa minggu dan membebaskan tawanan mereka. Setelah pemulangannya, mantan Perdana Menteri Ahenbach dan Gernot Patz mendirikan pemerintahan di pengasingan yang dikenal juga sebagai pemerintah pemberontak Sealandic di Jerman. Pada tahun 2000, sebuah perusahaan baru bernama Heavenco memasang server komputer di Sealand sebagai pusat data untuk konten yang tidak dibatasi. Perusahaan itu menentang sensor dan kontrol pemerintah terhadap internet. Mereka menawarkan tempat perlindungan data di mana klien mereka dapat menyimpan konten ilegal di negara lain. Namun perusahaan ini tidak dapat menarik lebih banyak pelanggan, dan sebagian besar pelanggan mereka adalah situs judi online. Pada tahun 2008, Sealand memutuskan hubungan dengan Heavenco karena perusahaan tersebut dapat merusak reputasi Sealand. Pada tahun 2007, Bates memasang iklan di koran dan ingin menjual Sealand dengan harga lebih dari $900 juta Amerika. Sealand ditawarkan untuk dijual melalui perusahaan Real Espanyol Inmo Naranja. Salah satu calon pembeli potensialnya adalah situs berbagi file Pirate Bay. Di tahun 2007, Pirate Bay mengumumkan rencananya untuk membeli Sealand yang kemudian membuat situs untuk donasi di buysealand.com. Namun situs ini hanya mampu mengumpulkan sekitar $20.000 Amerika. Sealand memiliki atlet nasional yang berbasis di seluruh dunia. Secara mengejutkan, Sealand memiliki atlet nasional sendiri, tetapi tidak satupun dari atlet mereka yang pernah menginjakan kakinya di Sealand. Para atlet ini mengambil bagian dalam olahraga seperti minigolf, sepak bola, atletik, dan lainnya yang berkompetisi di luar negeri. Diklaim bahwa atlet resmi pertama Sealand adalah Darren Blackburn dari Kanada yang telah mewakili Sealand dalam sejumlah acara olahraga. Pada tahun 2007, Michael Martel juga mewakili Sealand pada Piala Dunia Kungfu. Dia berhasil memenangkan 2 medali perak dan menjadi atlet pertama yang tampil di kejuaraan dunia. Di tahun 2013, pendaki gunung profesional Kenton Cole memasang bendera Sealand di puncak Gunung Everest. Roy Bates, orang yang memproklamirkan dirinya sebagai pangeran dari kerajaan Sealand, meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan seluruh negaranya kepada putranya Michael Bates. Michael Bates yang saat ini dianggap sebagai pemimpin Sealand ternyata tidak tinggal di Sealand tetapi di wilayah Essex. Namun Sealand masih ditempati dan dirawat oleh beberapa orang yang dipekerjakan oleh keluarga Bates. Itulah fakta dan sejarah dari sebuah benteng yang diklaim secara sepihak menjadi sebuah negara atau kepangeranan Sealand, yang merupakan sebuah entitas yang belum diakui atau negara tanpa pengakuan internasional yang terletak di Hampford Rocks. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.